Halo guys, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 14 Desember 2021 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang IDI sebut Indonesia sudah keluar dari krisis pandemi COVID-19. Kapan pagebluk akan berakhir? Simak penjelasannya. Indonesia dinilai sudah melewati masa krisis pandemi COVID-19. Ketua terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adip Kumaydi mengatakan Indonesia kini tengah berada pada tahap keempat dari 5 tahap krisis manajemen kesehatan pandemi COVID-19. Tahap keempat yang dimaksud yakni fase penurunan krisis setelah sebelumnya Indonesia mencapai kondisi puncak COVID-19 ketika jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit meningkat dan mencapai 56.757 kasus pada 15 Juli 2021. Angka tersebut merupakan jumlah penambahan kasus positif harian tertinggi selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Menurut Adip, jika tidak terjadi peningkatan kasus pada Januari 2022, maka Indonesia akan masuk pada tahap new normal atau fase endemi. Untuk mencapai fase tersebut, Adip mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Jika mencermati data yang ada, kasus COVID-19 di tanah air memang terus menurun sejak Agustus 2021. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara yang berhasil mengendalikan COVID-19. Beberapa waktu belakangan, angka positivity rate di Indonesia pun konsisten berada di bawah 1%. Demikian pula dengan bed occupancy rate atau angka keterisian rumah sakit yang rendah. Namun, epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, justru berpendapat belum tepat jika dikatakan Indonesia telah keluar dari pandemi COVID-19. Menurutnya, saat ini, Indonesia hanya sudah melewati masa krisis COVID-19 varian Delta. Dia mengatakan paling cepat Indonesia keluar dari krisis yang diakibatkan virus corona pada triwulan akhir 2022. Diki menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang membuat suatu negara bisa menyatakan diri keluar dari krisis pandemi COVID-19. Pertama, ketika status pandemi sudah dicabut oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Sebelumnya, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 adalah pandemi pada 11 Maret 2020. Kedua, pandemi itu berakhir bila kasus infeksi terkendali, yakni 1 kasus per 100.000 penduduk. Diki juga mengungkapkan potensi penyebaran COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru masih bisa terjadi. Hal tersebut lantaran cakupan vaksinasi COVID-19 masyarakat masih belum mencapai target maksimal. Dia pun mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan level PPKM kepada masing-masing wilayah. Kendati begitu, penerapan protokol kesehatan harus tetap digalakan. Agar efek Nataru tidak berdampak buruk dalam penanganan COVID-19, dia meminta pemerintah untuk harus terus melakukan literasi tentang pentingnya 5M. Langkah ini dinilai efektif dalam menangani virus COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran COVID-19, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru. Dia mengingatkan bahwa kesalahan kecil seperti tak taat protokol kesehatan dapat membuat kasus COVID-19 di Indonesia kembali melonjak drastis. Dia mengakui bahwa situasi COVID-19 di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Bali, menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari kasus konfirmasi COVID-19 yang penurunannya masih di angka 99% sejak puncak kasus pada bulan Juli lalu. Kendati begitu, Luhut meminta masyarakat tak berjumawa dan berpuas diri dengan kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini. Pasalnya, tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sekian headline liputan6.com hari ini, dan saya Ratu Surya Sumirat undur diri. Bye!